Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar PHP. PHP ini biasa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web yang bisa diakses di internet maupun intranet. Di sini kita akan menggunakan PHP 8 yang dijalankan menggunakan web server Apache yang terdapat pada Exam versi 3.3. Untuk compilernya kita menggunakan Visual Studio Code. Cara install Exam dan Visual Studio Code dapat dilihat di link yang ada di deskripsi. Baiknya kita mulai saja. Pertama, kita jalankan Apache-nya. Kemudian kita buat folder kerja di dalam folder htdocs yang bisa diakses menggunakan Windows Explorer, atau kita bisa memanfaatkan control panel Exam ini, klik icon Explorer. Nanti kita akan diarahkan langsung ke folder instalasi Exam. Kemudian di dalam folder Exam ini kita cari folder htdocs, dan disitulah nanti folder kita, folder kerja kita letakkan. Misalnya kita bikin folder baru, kemudian kita kasih nama PHP. Nah, sekarang ini bisa kita tutup, terus kita masuk ke Visual Studio Code. Oh iya, sebelumnya kita bisa cek folder kita itu apakah sudah ada, misalnya dengan mengetikkan localhost dan menuliskan namanya. Tadi namanya kita bikin PHP ya. Nah, seperti ini. Jadi folder kita sudah ada, folder PHP. Nah, sekarang kita tinggal mengisinya. Jadi caranya kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian kita klik menu File, Add Folder to Workspace, dan kita arahkan ke lokasi folder kerja kita, yaitu di Exam, Exam htdocs PHP. Terus kita add. Jadi sekarang kita sudah bisa bekerja menggunakan PHP. Tinggal kita klik kanan saja foldernya, terus bikin file baru. Misalnya untuk file barunya ini kita bikin file coba.php. Perlu dicatat, jika kita ingin membuat program PHP, maka kita harus letakkan di file yang berekstensi PHP seperti ini ya. Jadi ekstensinya itu kita tuliskan PHP. Nah, untuk memulai perintahnya kita harus menggunakan PHP tag seperti ini. Jadi dimulai dengan tanda kecil tanda tanya PHP, dan tag penutupnya itu adalah tanda tanya tanda lebih besar seperti itu. Jadi ini adalah tag pembukanya dan ini adalah tag penutupnya. Untuk menuliskan perintah PHP harus diakhiri dengan menggunakan titik koma. Misalnya di sini saya menggunakan contoh perintah echo ya. Misalnya kita ingin memprint halo dunia yang bisa tampil di web nanti, misalnya seperti ini. Jadi sekarang kita cek apakah ini bekerja atau tidak dengan mengakses halaman coba.php ini. Jadi kita buka browser, terus di sini kalau kita refresh ini file-file kita sudah ada ya. Bisa kita klik. Jadi apa yang kita perintahkan untuk di echo tadi sudah tampil, halo dunia seperti ini. PHP ini bisa kita sisipkan di dalam HTML. Misalnya kita membuat pakai HTML5 saja ya. Terus kita tinggal membuat PHP tag saja, tag pembuka dan penutupnya. Kemudian kita letakkan statement PHP-nya, misalnya seperti ini, echo halo dunia dalam HTML. Akhiri dengan titik koma, Ctrl S. Nah, kita refresh lagi. Sebelumnya coba perhatikan ini ya. Di bagian atas sini judulnya itu berantakan, localhost php coba.php. Terus kalau kita refresh, nah sekarang di atasnya ini sudah ada namanya karena ini menggunakan perintah HTML untuk ini ya, dokumen ini. Misalnya kita ganti di sini halo dunia, kemudian kita refresh, maka di atas juga tampilnya halo dunia. Kemudian ini adalah perintah yang kita echo menggunakan PHP, halo dunia dalam HTML. Jadi seperti itu cara sederhana menggunakan PHP. Nah, selanjutnya kita coba membuat file baru. Misalnya variabel saja ya, .php. Jadi di sini kita akan mencoba mendeklarasikan variabel dan konstanta di PHP. Kemudian kita coba buka lagi tag pembuka dan tag penutupnya. Ada beberapa sintaks di PHP. Misalnya ada tanda untuk komentar. Tanda komentar itu seperti ini. Ini adalah komentar. Kemudian bisa juga kita menggunakan tanda pagar seperti ini. Kalau misalnya kita mau komentar itu beberapa baris atau banyak baris, kita bisa menggunakan tanda seperti ini. Jadi semua yang ada di dalam tanda miring bintang dan ditutup dengan bintang miring
seperti ini, itu semua akan dianggap komentar. Ini komentar berbaris-baris, baris-baris. Maksud dari komentar adalah perintah itu hanya dianggap sebagai komentar, tidak akan dieksekusi oleh PHP. Itu maksudnya. Jadi kalau kita refresh di sini, dia tidak akan error, tapi juga tidak akan menampilkan apa-apa. Oh maaf, kita harus akses halamannya, yaitu variable.php. Jadi kita tuliskan di sini variable.php seperti ini ya. Jadi dia hanya menunjukkan halaman kosong. Ini komentar. Kemudian kalau kita ingin menampilkan sesuatu ya bisa kita pakai perintah echo lagi. Ini halaman variabel ya. Ini halaman variable.php titik koma Ctrl S. Coba kita refresh lagi ya, seperti ini ya. Ini halaman variable.php. Nah, sekarang kita mendeklarasikan variabel. Bagaimana cara menulis variabel di PHP? Untuk menuliskan variabel di PHP itu dimulai dengan tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Nama variabel. Kemudian apa tugasnya variabel ini? Misalnya kita minta dia untuk bernilai 100 ya, bisa apa saja, bisa string atau apa saja. Di PHP kita tidak perlu mendeklarasikan tipe dari variabel yang kita gunakan. Misalnya seperti nama variabel yang kita kasih nilai 100 ini, maka otomatis dia akan diinterpretasikan sebagai integer. Begitupun misalnya kalau kita punya variabel kedua yang nilainya misalnya 40,29 ya, maka secara otomatis ini akan diinterpretasikan sebagai bilangan desimal, bilangan pakai koma atau double ya. Jadi untuk tipe numerik di PHP itu ada integer dan ada double. Nah, selanjutnya bisa juga kita menuliskan yang berupa variabel yang berupa string. Ya, misalnya di sini ini adalah string titik koma seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkannya? Ini kan kalau kita eksekusi di sini, kita refresh, tidak tampil apa-apa. Karena memang kita belum memerintahkan dia untuk menampilkan apa-apa. Perintah untuk menampilkan itu ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan echo. Misalnya echo nama variabel ya. Kita echo saja ini nama variabel. Ctrl C, Ctrl S, maka dia akan menampilkan angka 100 seperti ini. 100. Kemudian selain echo, kita juga bisa menggunakan perintah print. Perintah print, misalnya kita perintah printkan ini. Ctrl V, titik koma, Ctrl S. Nah, sama hasilnya, 100 juga. Misalnya, kalau yang kita tampilkan itu variabel 2, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S ya. Nah, seperti ini. Perintah echo itu mirip perintah print, tapi untuk perintah echo ini kita bisa langsung memanggil beberapa variabel. Misalnya, echo ini ya, bisa kita langsung panggil secara bersamaan. Ctrl V, ini Ctrl V ya. Kita hanya cukup memberikan tanda koma saja. Maka perintah echo-nya itu bisa langsung memanggil beberapa variabel sekaligus. Ini kita memanggil 3 variabel sekaligus ya, nama variabel, variabel 2 dan string. Sementara print hanya bisa memanggil satu variabel saja. Kalau misalnya saya tambahkan pakai koma di sini, variabel 2 string misalnya, maka dia akan error. Coba kita save, terus kita lihat hasilnya, maka muncul pesan error. Jadi itu perbedaan antara perintah echo dan perintah print. Kita kembali ke variabel ini, bagaimana cara menuliskan variabel. Jadi pertama tadi dimulai dengan dolar, kemudian setelah dolarnya ini tidak boleh dimulai dengan angka atau karakter lainnya, harus dimulai dengan underscore ataupun huruf. Tidak boleh langsung menggunakan angka. Karena kalau dia menggunakan angka akan error. Misalnya seperti ini, 0 terus AS sama dengan 100. Kalau kita refresh ini, dia akan error ya. Dia akan menyatakan line 13-nya bermasalah. Line 13-nya itu adalah ini. Jadi untuk menuliskan variabelnya itu kita bisa menggunakan huruf atau underscore-nya di awal variabelnya setelah dolar. Jadi saya misalnya di sini isi, Ctrl S, saya refresh, tidak akan ada masalah ya. Tidak akan ada masalah, cuman tidak ada yang tampil karena kita tidak punya perintah echo. Kemudian saya tulis juga isi, Ctrl S. Tidak ada masalah di sini. Jadi seperti itu.
Variabel itu bisa dimulai dengan underscore ataupun huruf. Kemudian penulisan variabel itu hanya bisa menggunakan alfanumerik. Alfanumerik itu maksudnya dari A sampai Z, atau A sampai Z huruf kecil, atau 0 sampai 9. Jadi saya bisa menggunakan di sini seperti ini, contohnya variabel 2. Ini variabel pakai alfanumerik huruf, kemudian ini numeriknya 2. Jadi saya tidak bisa misalnya menggunakan karakter kayak garis miring ataupun bintang ya, bintang atau pagar. Saya tidak bisa menggunakan seperti itu. Nah, ini kalau ditulis seperti ini dia akan error ini, karena langsung dianggap sebagai komen ya. Coba kita pakai karakter koma misalnya, dia akan langsung error seperti itu. Tidak boleh juga menggunakan spasi, misalnya isi var. Kalau kita refresh ini akan error. Jadi ada beberapa hal tadi yang diketahui. Tidak boleh menggunakan spasi, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Tidak boleh menggunakan karakter-karakter selain underscore. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita sudah mendeklarasikan variabel. Bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan konstanta? Jadi konstanta itu maksudnya nilainya tidak berubah ya, konstan, dia makanya disebut dengan konstanta. Cara mendeklarasikannya itu kita menggunakan perintah define, terus buka kurung. Apa nama konstantanya? Misalnya const ya, const. Terus apa isinya? Misalnya isinya itu adalah isi konstanta. Isi konstanta itu bisa berupa string, bisa berupa integer, bisa berupa biner, bisa berupa double ya, bilangan desimal. Nah, kalau kita mau echo konstanta ini, cukup panggil echo const langsung ya. Nah, maka dia langsung akan menampilkan isi konstanta. Coba kita refresh. Seperti itu ya, jadi yang tampil ini adalah isi konstanta yang ini. Dan ini adalah nama konstantanya. Jadi coba kalau misalnya kita bandingkan yang tadi menggunakan variabel, kalau kita pakai variabel kan pakai dolar ya. Ini print, kita pakai dolar memanggilnya. Sementara kalau kita pakai konstanta, ya cukup pakai const saja tanpa perlu tanda dolar. Seperti itu kurang lebih perbedaan antara konstanta dan variabel. Terus variabel ini dia itu case sensitif. Jadi tidak bisa misalnya kita menggunakan huruf V besar di sini, variabel. Terus di bawah sini kita pakai huruf kecil, maka variabel 2 ini akan dianggap tidak dikenali. Nah, ini ya, undefined variable 2, karena yang kita gunakan itu adalah variabelnya pakai huruf besar. Jadi deklarasi variabel itu case sensitif, harus sama di PHP ya. Kalau kita pakai HP, deklarasinya itu case sensitif. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator-operator yang ada di PHP.